Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa manittaba'al huda. Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, melanjutkan pendidikan anak yang dicontohkan oleh Luqman. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Luqman memulai pendidikan anak-anaknya itu dengan mengenalkan kesadaran ilahiyah yang disebutkan dengan dua format, yakni bersyukur dan menguatkan tauhid. Nah, bersyukur itu mencakup beberapa unsur. Ada unsur pengakuan akan kehadiran dan peran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ada kerendah hatian pada orang yang bersyukur itu. Kemudian yang ketiga, ada sikap peduli dan berbagi. Itu unsur yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Luqman mengajarkan kepada anaknya supaya tidak menyembah yang selain Allah. Artinya pemurnian tauhid. Nah, orang itu kalau tauhidnya sudah murni, dia akan menjadi orang yang merdeka. Kalau orang itu merdeka, itu akan mudah untuk menerima kebenaran karena tidak ada ketakutan kepada selain Allah. Nah, jadi luar biasa Luqman memulai pendidikan anaknya dengan menanamkan kesadaran ilahiyah lewat syukur dan lewat penguatan tauhid. Dengan syukur, hidup akan menjadi lebih teratur dan terukur gitu. Dengan tauhid yang murni, dia akan menjadi pribadi yang tidak sombong tapi juga tidak rendah diri. Nah, jadi pribadi yang sedang-sedang saja. Bahasa Jawanya itu tidak kemaki tapi juga tidak celila-celili. Nah, itu akan mudah dipahami. Nah, setelah itu maka kemudian Luqman menanamkan tentang kesadaran insaniyah sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walitaika ilayyal masir, yang artinya, dan telah kami wasiatkan kepada manusia. Jadi yang merasa manusia termasuk anak-anak itu berkewajiban untuk melaksanakan wasiat ini. Wasiatnya apa? Supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini kemudian mengapa kita sentuhan kedua adalah sentuhan insaniyah, kesadaran akan kemanusiaan. Dan manusia yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Nah, maka Allah memerintahkan kepada kita sekalian supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bersyarat. Artinya apapun keadaan orang tua, anak wajib berbuat baik kepada orang tua. Dan mengapa semua manusia diberi wasiat supaya berbuat baik kepada kedua orang tua?
Karena setiap orang, apapun kedudukannya sekarang, itu pasti punya orang tua. Jasa orang tua itu tidak terbalaskan. Sehingga dalam Islam, berbuat baik kepada orang tua itu tidak bersyarat. Nah, kemudian di situ dijelaskan lebih-lebih kepada ibunya. Dijelaskan pula tentang proses panjang peran ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Saya kira ibu-ibu, para perempuan itu sangat merasakan betapa tidak ringannya mengandung jabang bayi itu. Dan itu tidak boleh diistirahatkan. Jadi selama kurang lebih 9 bulan terus menerus mengandung bayi yang semakin hari semakin besar dan semakin lemah sang ibu itu. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai manusia menyadari akan asal-usul kita yang bisa seperti ini mulanya melalui para ibu kita masing-masing. Kemudian menyusuinya sampai menyapihnya dalam 2 tahun. Itu proses panjang yang peran utamanya pada ibu kita. Nah, mengapa seorang ibu itu sampai harus dijelaskan perannya secara detail di dalam Al-Quran? Itu baru terasa pada zaman sekarang, ketika orang cenderung materialistis tapi kurang realistis gitu. Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, peran seorang ibu di dalam rumah tangga itu kan tak ternilai harganya. Tetapi karena tidak menghasilkan uang, dianggap tidak berperan, dianggap tidak bekerja. Padahal kalau itu dihargai, kegiatannya, kerjanya di rumah seharian itu mungkin harganya sangat tinggi gitu. Nah, itulah sebabnya kita betul-betul baru terasa setelah membaca ayat ini, pada zaman ini ada pola pikir yang demikian. Nah, oleh karena itu Al-Quran menanamkan kesadaran bagi kita sekalian bahwa kadang-kadang perempuan itu berperan yang nilainya tak terhingga, tetapi karena orang-orang cenderung materialistis sehingga tidak berpikir secara realistis. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita tanamkan kembali di dalam pendidikan anak-anak kita, diajari supaya menghargai kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibunya yang jasanya tak ternilai harganya. Maka dengan cara seperti itu, dengan memahami proses dan kejadian itu, Allah perintahkan, maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Saudara sekalian yang berbahagia, apalagi pada zaman milenial, zaman modern sekarang ini, penanaman tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua, atau dalam bahasa kita birrul walidain, itu sangat penting. Karena anak-anak zaman sekarang itu tidak sederhana untuk disadarkan agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada bapaknya dan juga kepada ibunya. Nah, saudara yang berbahagia, itulah ayat ke-14 surat Luqman yang memerintahkan kepada setiap manusia supaya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentang pentingnya ini, bahkan sampai Nabi bersabda, ridho Allah itu juga bergantung kepada ridho orang tua. Nah, sehingga jangan sampai kita semodern apapun,
sehebat apapun posisi dan kedudukan kita, itu sampai mendurhakai kedua orang tua. Jadi kalau durhaka kepada kedua orang tua, itu menderitanya tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia ini akan merasakan penderitaan. Lebih-lebih ketika sudah menjadi orang tua, itu merasakan betul betapa pentingnya seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu kalau memanggil anaknya, kok anaknya tidak menyaut, padahal tidak ada kegiatan apa-apa, itu orang tua sakit ini, sakit. Tapi yang bisa merasakan itu ya setelah menjadi orang tua. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semuanya, maka bagi anak-anak juga bagi orang tua, supaya saling menyadari akan pentingnya birrul walidain. Nah, saudara yang berbahagia, nah setelah birrul walidain adalah soal ketaatan kepada kedua orang tua. Jadi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bersyarat, tetapi kalau taat kepada orang tua itu ada syaratnya. Nah, itu dibatasi oleh Allah di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukanku, artinya menyekutukan Allah yang tidak ada ilmunya tentang itu dariku, maka janganlah kamu ikuti keduanya, tetapi tetap berbuat baiklah kepada keduanya di dunia ini, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Dan nanti apa yang kamu lakukan di dunia ini Allah akan menunjukkan besok di hari kiamat, apakah yang kamu tempuh adalah jalan yang benar atau jalan yang salah. Nah, pelajaran penting dari ayat ini ada dua sisi. Sisi pertama untuk anak, sisi kedua untuk orang tua. Sisi pertama untuk anak itu ketaatan kepada orang tuanya bersyarat, tergantung kepada perintah orang tua. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, anak tidak boleh taat kepada kedua orang tua itu. Kemudian yang kedua, bagi orang tua, maka pelajaran penting adalah orang tua kalau memerintahkan sesuatu kepada anak-anaknya, maka harus selektif. Pilihlah perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab ketidaktaatan anak kepada orang tua yang perintahnya itu perintah menyalahi ajaran Islam, itu tidak termasuk durhaka. Nah, anak durhaka itu ketika diperintah untuk berbuat kebaikan tetapi menentang, nah itu baru disebut anak durhaka. Tetapi kalau orang tuanya itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, anak tidak mentaatinya, itu tidak termasuk anak yang durhaka. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk selektif di dalam memerintahkan sesuatu kepada anak-anaknya. Nah, meskipun demikian, meskipun anak itu dilarang mentaati orang tua yang perintahnya menyimpang dari ajaran Islam, tapi harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua di dunia ini. Jadi tidak taat tetapi tetap sopan, tidak taat tetapi beradab gitu. Itu tidak sederhananya di situ. Kalau
taat lalu sopan itu mudah, tapi tidak mematuhi perintah kok tetap sopan itu tidak sederhana. Karena orang tua yang tidak dipatuhi perintahnya meskipun salah itu juga susah mengatur emosinya gitu. Nah, sehingga ini jalan yang luar biasa, ujian yang tidak sederhana bagi anak yang kebetulan memiliki orang tua yang tidak berada di jalan yang benar. Tetapi sebagai anak, sebagai manusia terhadap orang tua, tetap kewajiban dari Allah itu dilaksanakan. Jadi meskipun tidak taat kepada orang tua yang salah itu, anak tetap harus berlaku sopan, berlaku yang beradab, menempuh jalan yang santun. Diusahakan semaksimal mungkin tidak menyakiti kedua orang tua. Meskipun itu tidak sederhana bagi orang tua, tapi ikhtiar maksimal bagi anak adalah tidak taat tetapi tetap menghormati, tetap beradab, tetap santun, berusaha tidak menyakiti. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian adalah mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, sehingga bagi anak itu diperintahkan supaya terus-menerus menambah wawasan, mencari teman, mencari saudara yang solih-solih, sehingga pribadinya akan semakin terasah kesalihannya. Nah, kalau terasah kesalihannya, itu insya Allah akan mudah lapang dada untuk tetap santun kepada orang tua yang perintahnya itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian ingatlah bahwa kembalinya kita semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan Allah, tuntunan Allah harus dijunjung tinggi di atas segalanya, termasuk di atas perintah dan ketentuan dari orang tua. Jangan sampai Allah dikalahkan oleh perintah orang tua. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Sebab apa? Sebab semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk orang tua kita itu juga sama, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa mendidik anak itu setelah tertanam kesadaran ilahiyah dengan syukur dan memurnikan tauhid, maka kemudian ditanamkan yang kedua adalah kesadaran insaniyah, asal usul manusia itu dari mana. Meskipun dari Allah intinya, tetapi prosesnya adalah melalui kedua orang tua kita. Nah, sehingga kita diwajibkan untuk diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan catatan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak bersyarat, tetapi taat kepada kedua orang tua itu bersyarat. Nah, mudah-mudahan dengan demikian antara anak dan orang tua saling menyadari ketentuan dan ajaran ini, sehingga pendidikan anak-anak di rumah kita itu akan berlangsung dengan mudah, nyaman, dan menggembirakan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tentram, damai, dan sejahtera. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.